Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore kali ini kita berkesempatan untuk hadir dalam acara 22 Talk Show bersama Ibu Lailatul Muniroh, SKM MKes, sebagai pembicara kita pada sore kali ini. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bu Lail sendiri merupakan dosen Departemen Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah masalah kesehatan yang sering kita jumpai pada balita, yaitu masalah stunting. Nah, langsung aja kita mulai untuk acara talk show kali ini. Ibu, boleh dijelaskan nggak, Bu, apa sih itu stunting, lalu apa yang menyebabkan stunting, gejalanya seperti apa? Silakan, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semuanya, Mbak-Mbak, KKN di desa apa tadi kok lupa? Dusun Ngentak, Poncosari, Yogyakarta, Ibu. Ya, Yogyakarta jauh ya. Semoga lancar KKN-nya, semoga sukses semuanya, gitu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit yang saya ketahui, gitu ya. Karena sebenarnya expert tentang ini sudah banyak sekali. Jadi apa yang saya ketahui saja yang kemudian bisa saya sampaikan di sini bersama dengan ibu-ibu, semoga bisa menambah wawasan juga, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang berbicara mengenai stunting itu hal yang kalau saat ini itu lagi in gitu ya. Karena ini juga masih menjadi permasalahan di negeri kita, kasusnya juga masih tinggi. Jadi kalau WHO itu mengatakan stunting itu masih menjadi masalah jika angkanya 20% ke atas. Nah, kita itu saat ini itu 30,8%. Artinya kan sudah di atas 20% begitu ya. Ya mudah-mudahan sih target dari pemerintah di tahun 2024 itu kan nanti targetnya adalah bisa turun sampai 14%. Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Memang tantangannya banyak sekali, apalagi di masa pandemi saat ini ya, tidak menutup kemungkinan juga kasus stunting bertambah begitu, karena banyak sekali yang di PHK dan sebagainya, sehingga dari sisi ekonomi itu juga mengalami permasalahan ya, sehingga kemudian dampaknya keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan makan yang bergizi dan sebagainya. Jadi banyak sekali rentetan-rentetannya sehingga bisa stunting. Jadi memang berbicara stunting itu tidak semata-mata ini hanya masalah gizi ya, bukan. Sebenarnya ini adalah masalah yang kompleks begitu ya. Permasalahannya itu bukan hanya di lingkup gizi saja, bukan hanya dari sisi aspek gizi saja, tapi banyak sekali ya, termasuk bahkan kalau kita berbicara lingkungan dan sebagainya. Nah, mungkin saya bisa share ya, share screen ya Mbak ya. Nah ya, nah ini, jadi sudah tampak ya? Ya, permasalahan stunting ya, di stunting juga. Saya pikir ibu-ibu juga bukan istilah yang asing ya, ini istilah yang sering kita dengar dan juga kalau ibu-ibu sering ke posyandu begitu ya, pasti juga ibu-ibu kadernya juga sering menyampaikan ya penyuluhan tentang bagaimana mengenai stunting, bagaimana pencegahannya dan sebagainya. Ya ini mungkin sedikit berbagi saja ya, mengulas ulanglah gitu ya. Apa itu stunting ya? Jadi stunting itu berkaitan dengan kekurangan zat gizi masa lalu. Artinya tidak sakdek saknyek ya, mungkin kalau orang Jawa tahu ya apa itu sakdek saknyek, tidak otomatis, tidak ujuk-ujuk seseorang itu ketika mengalami gizi terus langsung stunting, tidak begitu gitu ya, tetapi bahwa ini sifatnya kronis, bisa dimulai bahkan sejak si ibu tadi itu hamil begitu ya, karena permasalahannya salah satunya adalah kurangnya asupan gizi saat si ibu itu hamil, sehingga nanti bisa mempengaruhi pada janin yang dikandungnya dan anak yang dilahirkannya.
Jadi seperti itu ya. Nah ini kalau dari sisi kita lihat dari physically ya, stunting itu ditandai dengan anak yang tubuhnya itu lebih pendek dengan kalau dibandingkan dengan anak seusianya. Itu yang nampak ya. Jadi tubuhnya lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Tapi tidak semata-mata pendek saja, tidak semata-mata dari sisi ukuran fisik yang lebih pendek dari anak seusianya saja. Ya. Anak yang mengalami stunting itu juga memiliki kemampuan belajar yang rendah begitu, ya. Dan juga dia lebih rentan untuk terserang penyakit khususnya penyakit infeksi ya, bisa diare, batuk pilek dan sebagainya. Ya. Nah itu ya. Jadi kita bisa salah satu identifikasi awalnya memang kita bisa mengukurnya dari berat badan ya, tinggi badan ataupun panjang badan dibandingkan dengan umurnya. Nah itu ya, kalau di Posyandu itu kan kita punya KMS ya, hanya saja kalau KMS itu berat badan menurut umur. Nah kalau stunting itu bisa kita lihat tinggi badan menurut umur gitu. Nah tinggi badan menurut umur yang kurang ya dari anak-anak seusianya gitu. Nah ini salah satu yang penyebabnya ya, mungkin bisa kita lihat juga dari asupan gizi yang kurang ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Anak bayi yang khususnya yang di atas 6 bulan ya, yang sudah mulai diberi MPASI ya, sudah dikenalkan makanan. Nah itu dari sisi asupan makanannya baik kualitas maupun kuantitasnya itu kurang. Ya itu. Dan juga aspek-aspek yang lain lah ya, misalnya dari sisi penyakit infeksi, karena penyakit infeksi dengan kurangnya asupan itu saling hubungannya itu timbal balik ya, hubungannya timbal balik, bisa karena penyakit infeksinya yang kemudian kalau anak itu sakit kan pasti dia tidak mau makan atau susah makan gitu kan, atau sebaliknya anak ini kekurangan asupan gizi, asupan makanan sehingga dia mudah sakit kan begitu. Jadi hubungannya kan bisa bolak-balik begitu lah ya. Nah, memang stunting itu sendiri bisa ya dimulai dari sejak janin, artinya dari sejak karena kurangnya asupan ibu saat hamil sehingga kemudian berimbas pada kurangnya pula asupan janin yang dikandungnya. Nah, itu sudah bisa dimulai dari situ stunting itu sebenarnya awal mulanya begitu ya. Memang kebanyakan nampak atau terlihatnya itu setelah anak usia 2 tahun. Karena biasanya anak kan diberi ASI itu kan sampai udah usia 2 tahun kan. Nah, setelah lepas ASI biasanya kan sudah makan. Nah, akan nampak dia mengalami stunting atau tidak biasanya itu di atas usia 2 tahun ke atas itu baru kelihatan. Kalau di bawah 2 tahun tuh jarang sekali nampak anak ini stunting atau tidak, itu jarang sekali nampak ya. Nah itu dulu ya, atau sampai penyebabnya juga ya sekalian ya Mbak ya. Nah kalau kita berbicara apa sih penyebabnya ya, itu penyebabnya itu multikausa ya, penyebab yang banyak sekali penyebabnya. Walaupun di sini saya tulis hanya 6, itu hanya ya, sebenarnya penyebabnya itu lebih dari ini gitu, lebih dari kalau yang bisa dipreteli satu-satu itu mungkin ya banyak sekali ya. Ya, multikausa, multifaktor. Memang pertama salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi adalah karena kurangnya asupan nutrisi saat ibu itu hamil. Gitu. Bagaimanapun ibu hamil itu membutuhkan asupan ya ataupun kalori yang lebih tinggi dibandingkan saat dia tidak hamil. Gitu ya. Nah itu di awal-awal trimester awal mungkin ibu itu masih mual, muntah begitu ya, nggak mau makan dan sebagainya. Tapi bahwa kebutuhan zat gizinya itu lebih tinggi dibandingkan saat dia tidak hamil itu harus dipahami begitu. Sehingga ibu itu akan mempersiapkan kehamilannya supaya nantinya dia itu bisa melahirkan anak yang tidak mengalami gizi kurang ataupun kalau dalam hal ini adalah stunting. Jadi itu si ibu sendiri juga harus aware begitu ya, bahwa kondisinya memang hamil, iya sih, memang mual muntah, iya sih, tapi bagaimana caranya gitu supaya dia tetap asupan makanannya itu tetap
dia dapatkan ya, walaupun dia mual muntah. Caranya bagaimana? Konsumsi makanan dalam jumlah kecil tapi sering, dalam jumlah sedikit tapi sering. Nah itu ya, itu untuk antisipasi ya. Jadi seperti itu. Pertama itu tadi. Kemudian juga praktek pengasuhan yang kurang baik. Bisa jadi ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi. Khususnya adalah bagaimana pemberian makanan yang baik pada anak, bagaimana pengasuhan. Kalau anak tidak mau makan itu diapakan misalnya dan sebagainya itu ya. Karena biasanya kalau cenderung ya namanya juga anak ya. Kalau dia makan itu saja, itu terus begitu ya, atau bahkan tidak tahu trik-triknya, tekniknya bagaimana cara memberikan makanan. Nah, akhirnya apa? Karena apa? Anak itu kan tergantung ya, terutama pada anak kecil, tergantung kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau dia tidak dikasih makan, dia tidak makan kan begitu. Ya, kalau anak itu misalnya susah makan dan orang tuanya misalnya enggak kreatif gitu untuk bagaimana sih menginovasi supaya anaknya ini mau makan, ya apa gimana caranya dan sebagainya. Nah, itu ya anak yang enggak akan makan begitu loh. Ya. Nah, ini. Jadi praktek pengasuhan ini yang kurang baik ya. Praktek pengasuhan kalau kita bahasanya itu pola asuh lah ya. Nah, pola asuh itu salah satunya bisa kita lihat dari sisi pemberian makan begitu. Sebenarnya ada asa asi asuh kan begitu ya. Asa asi asuh. Nah, asa itu ya dari sisi stimulus, tetap stimulus, diberikan rangsangan-rangsangan ya, diajak bicara, diajak ya seperti itu ya. Asih itu dari sisi perlakuan si ibu, perhatian dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga terbatasnya layanan kesehatan ya, termasuk ANC, terutama kalau misalkan kalau di pedesaan begitu ya, di pedesaan yang layanan ANC-nya itu kurang memadai misalnya. Nah, ini juga bisa terjadi begitu ya, terbatasnya layanan kesehatan ini. Terutama juga bukan hanya ini sih bukan hanya terbatasnya layanan saja ya, tapi juga akses terhadap kesehatan. Gitu. Akses si ibu tadi itu terhadap kesehatan itu pun juga mempengaruhi ya, atau menjadi penyebab lah stunting itu. Kemudian juga akses terhadap makanan bergizi. Nah, ini kaitannya dengan daya beli gitu, karena memang kebanyakan masyarakat kita kan konsumen ya, sehingga untuk mendapatkan makanan itu dia harus beli. Jadi harus memiliki daya beli kan begitu. Nah, kurangnya akses terhadap makanan bergizi itu bisa jadi karena ketersediaan makanan bergizi di sekitarnya dia itu tidak ada. Misalkan di pasar itu tidak ada, cenderung makanan yang dijual itu ya itu saja misalnya ya. Bisa juga karena kemampuan daya belinya yang rendah sehingga tidak mampu untuk membeli makanan bergizi. Jangankan untuk katakan begitu ya, jangankan untuk membeli makanan untuk kita makan apa hari ini saja itu masih mikir misalnya seperti itu. Nah, ini kan tentu kaitannya dengan kemiskinan ya. Bagaimanapun di Indonesia sendiri kemiskinan itu juga masih banyak begitu loh ya. Masyarakat yang berada di grassroots itu yang di bawah itu juga masih banyak yang itu butuh untuk dientas gitu ya, kemiskinan itu. Karena bagaimanapun kalau kita cuma berbicara oh ya udah dikasih MPASI, ya udah dikasih PMT dan sebagainya, sementara masalah kemiskinannya sendiri belum teratasi, ya itu enggak selesai begitu loh ya permasalahan ini. Salah satunya memang itu gitu. Tapi juga sebenarnya untuk mendapatkan makanan bergizi itu pun tidak harus dengan harga mahal gitu ya, tidak harus seperti itu gitu. Sekarang ada paradoks ya, ada ironi lah gitu. Satu keluarga rumah tangga bisa membeli rokok tetapi tidak bisa membeli telur. Nah, ini kan ironi begitu ya. Padahal satu pak rokok yang isinya berapa 12 itu harganya berapa ya, hampir 20.000 lah ya. Itu bisa untuk beli telur kan begitu ya. Ya, bisa beli telur 1 kilo sekarang berapa? 25.000 lah katakan begitu. Ya beli setengah kilo kan bisa. Setengah kilo itu isi 8 gitu. Setengah kilo isi 8 telur. Itu bisa untuk 8 hari. Kan lumayan gitu ya daripada untuk dibelikan rokok katakan begitu. Nah, itu.
sebenarnya ya pinter-pinternya ini juga ya, pinter-pinternya kita juga untuk mencari ya makanan bergizi itu tidak harus mahal. Seperti itu. Kemudian juga kurangnya akses ke air bersih maupun sanitasi ya. Ini nanti kaitannya dengan banyaknya penyakit infeksi. Kalau kemudian kita ke air bersih saja itu tidak ada akses ke sana gitu ya, ataupun sanitasi lingkungan yang jelek, yang buruk ya. Nah, peluang untuk mengalami penyakit-penyakit infeksi itu lebih tinggi. Ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya stunting. Nah, termasuk juga pada bayi-bayi yang dia lahir rendah ya. Jadi bayi lahir rendah itu kurang dari 2.500 gram ya, 2,5 kilo. Nah, ini pun juga berpotensi di usia badutanya nanti itu juga berpotensi berpeluang berisiko untuk mengalami stunting. Ini hanya sekilas saja ya penyebab stunting, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang lain kalau kita mengacu pada penyebab dasar ya, kemudian penyebab tidak langsung dan penyebab langsung, itu banyak sekali yang bisa kita bahas di situ. Gitu. Nah, tentu karena ini adalah permasalahan ya, stunting itu adalah permasalahan gizi, salah satu permasalahan gizi di Indonesia, kita bisa melihat apa sih kemudian dampaknya. Nah, kenapa stunting itu adalah permasalahan serius, gitu, yang bahkan di level nasional ya, bahkan di daerah itu ada satgas lah gitu ya, satgas untuk percepatan penanganan stunting. Kalau di Indonesia itu saat ini dikomandoi oleh BKKBN. Jadi BKKBN itu sekarang si amanah ya untuk menjadi promotor, menjadi ketua di dalam percepatan penanganan stunting. Ya. Nah, karena dampaknya memang serius gitu ya. Terutama adalah pada generasi yang akan datang. Jadi permasalahan stunting itu tidak hanya permasalahan hari ini, tetapi adalah permasalahan hari esok dan yang akan datang. Berkaitan dengan SDM gitu ya, SDM, kualitas sumber daya manusia Indonesia nantinya bagaimana kalau anak-anak ini mayoritas stunting. Nah, tentu ini akan sangat menjadi permasalahan yang serius begitu ya. Nah, tidak hanya sekedar dampaknya itu mengganggu pertumbuhan tinggi maupun berat badannya. Ini kan yang nampak begitu ya. Kebanyak anak stunting memang pertumbuhan tinggi badannya itu lebih rendah dari anak seusianya. Begitupun juga berat badannya. Biasanya ya kebanyakan ini pada anak-anak yang mengalami stunting itu dia sekaligus mengalami wasting atau kurus. Jadi ya pendek ya kurus gitu ya. Itu jadi kan double ini permasalahannya, dia ya stunting ya sekaligus wasting kan begitu. Walaupun tidak dipungkiri anak stunting pun itu juga bisa terjadi pada anak yang mengalami, itu bisa ya. Nah ini kan secara fisik ya dampak stunting itu bisa dilihat dari situ. Kemudian juga yang lebih penting lagi ini tumbuh kembang anak itu tidak optimal. Yang harusnya itu dia bisa begini begitu, anak seusianya itu bisa begini begitu, ternyata pada anak stunting tidak begitu ya. Tumbuh kembangnya baik pertumbuhannya maupun perkembangannya itu lebih lambat gitu ya, lebih lambat. Ini kita bisa mengukur ya, kalau pertumbuhan kita bisa mengukur mungkin secara antropometri, kita bisa mengukur tinggi badannya kan begitu ya. Kalau secara perkembangan kita juga bisa mengukur bagaimana kognitifnya, bagaimana psikomotornya gitu ya, bagaimana sisi afektifnya, itu bisa kita ukur dengan instrumen-instrumen tertentu sehingga kita bisa mengatakan oh anak ini perkembangannya sedikit mengalami kelambatan ya dibandingkan anak lain misalnya. Nah, itu kan ini juga bisa terjadi gitu loh, pada anak stunting itu seperti itu, tumbuh kembangnya itu tidak optimal. Sehingga apa? Dia akan mempengaruhi kecerdasan maupun kemampuan belajarnya saat dia usia sekolah misalnya ya. Diawali dari dia stuntingnya itu usia 2 tahun katakan begitu, dan itu ternyata berlanjut tidak segera ditangani ya. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi pada kecerdasan maupun kemampuan si anak dari sisi aspek kognitif. Gitu. Kemudian juga mudah terserang penyakit ya, itu tadi ya. Karena kan asupan makanannya kurang begitu ya.
ya tentu akan mudah untuk terserang penyakit. Gitu. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi memang stunting itu permasalahan serius, tapi bukan berarti akhir dari segalanya, tidak ya. Stunting bisa diatasi, stunting bisa dicegah, gitu ya. Stunting bisa, istilahnya bisalah kita memang mencegah itu lebih baik kan daripada sudah kejadian. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, melakukan pencegahan stunting, yang mana pencegahan stunting ini bisa dilakukan sejak saat si ibu itu hamil. Ya, penuhi asupan saat ibu itu hamil, khususnya untuk mineral-mineral ataupun vitamin-vitamin yang diperlukan ya, oleh janin ya, misalkan asam folat, zat besi, kalsium, begitu ya. Nah, itu penuhi asupan-asupan mikro, zat gizi mikro. Ya, zat gizi makro juga tetap, ya, karbohidrat, lemak, protein tetap, ya bahkan itu kan meningkat ya kebutuhannya. Tapi juga aspek yang lebih penting adalah zat gizi mikro. Ya, kadang ini yang dilupakan ya, hanya sekedar makan asal kenyang, tidak begitu ya. Tidak sekedar makan asal kenyang, tetapi juga diperlukan diperhatikan makanan apa begitu yang mengandung zat gizi mikro. Salah satunya yang dibutuhkan pada ibu hamil itu asam folat ya, terutama di trimester awal. Begitu ya, kemudian zat besi, kemudian kalsium, ya, khususnya itulah. Nah, ini juga dipenuhi. Kalau perlu, misalkan tidak tercukupi dari asupan harian, bisa pula dengan suplemen, begitu, ya, tambahan lah, begitu pada ibu hamil. Kemudian juga, nah setelah pencegahannya melalui ibu hamil juga nanti setelah bayi lahir, berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Ini harus diupayakan betul ya, untuk memberikan ASI eksklusif, benar-benar ASI saja, sampai anak itu usia 6 bulan, itu butuh kerjasama, butuh dukungan, support ya, bukan hanya dari si ibu sendiri yang memiliki keinginan untuk menyusui eksklusif, tapi juga butuh dukungan dari orang-orang di sekitarnya, suaminya, ya, keluarganya, kakek nenek dan sebagainya, butuh support itu ya. Karena untuk bisa memberikan ASI itu kan supaya ASI itu keluar dengan lancar ya, salah satunya tuh sisi psikologis ibu itu harus terpenuhi ya, sisi psikologisnya ya, artinya dia harus senang, dia bahagia, tidak stres, tidak capek begitu, itu harus terpenuhi. Nah, itu kan harus didukung juga oleh orang-orang di sekitar dia ya, di sekitar si ibu itu tadi. Nah, nanti setelah 6 bulan baru dipikirkan mengenai apa makanan pendamping ASI-nya. ASI tetap diberikan ya sampai 2 tahun, ASI tetap diberikan. Hanya saja pada usia 6 bulan itu si bayi tadi sudah boleh diberikan makanan pendamping ASI ya. Tentunya disesuaikan nanti dengan usianya ya. Ada tahapannya lah ya. Tidak langsung makan nasi goreng gitu ya, enggak gitu ya. Ada tahapan pemberian makanan ya, baik jumlahnya maupun teksturnya gitu. Lalu yang penting lagi juga memantau pertumbuhan balita di posyandu. Ya memang kalau saat pandemi gini agak susah ya. Saat pandemi gini kan posyandu juga pada libur, posyandu nggak buka gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalnya si ibu tadi itu memiliki timbangan sendiri di rumah, nah itu kita bisa pantau dari situ. Toh sudah ada KMS kan begitu ya, jadi tinggal nanti di-plotting aja sendiri, oh bulan sekian, beratnya sekian, di-plotting, dan sebagainya lah ya. Memang posyandu itu adalah untuk deteksi awal ya, untuk deteksi dini, apakah anak ini mengalami berat badan kurang, underweight, ataukah mengalami tinggi badannya yang rendah dan sebagainya, itu bisa kita pantau dari posyandu gitu. Kemudian juga peningkatan akses ya terhadap air bersih, sanitasi maupun kebersihan lingkungan, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah permasalahan sanitasi, ya tentu ini ya yang juga harus kita cegah ya, bagaimana menyediakan air bersih ya. Tentunya kalau misalkan untuk minum ya misalnya ya,
ya tentu harus dimasak sampai mendidih terlebih dahulu begitu ya. Untuk fasilitas MCK airnya pun juga bukan dari air sungai misalnya gitu ya. Pastikanlah setidaknya air PDAM mungkin gitu ya, itu lebih aman dibandingkan air sungai. Ya. Kemudian juga kalau berkaitan dengan kebersihan lingkungan, nah ini kita sendiri yang kemudian menjaga ya kebersihan lingkungan rumah gitu ya. Debu dari misalkan ventilasi, cahaya supaya masuk dan sebagainya itu kita upayakan. Itu salah satu upaya supaya anak itu tidak mudah terserang penyakit infeksi, ya, supaya tidak terjadi stunting tadi, gitu. Kita berbicara ASI tadi ya, ASI itu sangat penting, ya, untuk salah satunya adalah untuk mencegah stunting. Di samping ASI itu juga memiliki manfaat lainnya yang luar biasa ya. Ini merupakan nutrisi yang tidak ada tandingannya ya. Sekalipun ada perusahaan-perusahaan itu yang berusaha untuk memformulakan susu formulanya itu semirip mungkin dengan ASI gitu ya, ternyata juga tidak bisa. Mungkin kalau dari sisi susu formula itu ada DHA, ada lemak, ada protein, ada zat besi, ada ini dan sebagainya. Iya, ada. Tapi yang tidak ada di dalam susu formula itu adalah antibodi, gitu ya, anti inflamasi, anti alergi, itu yang tidak ada di dalam susu formula. Gitu. Jadi memang ASI itu udah anugerah luar biasa ya, sehingga sangat sayang sekali kalau ASI itu tidak diberikan kepada si anak. Jadi memang kemauan ibu juga harus muncul ya, motivasi untuk memberikan ASI kepada si anak ya. Salah satunya adalah untuk mencegah stunting ini. Nah, ya. Dimulai dari IMD, inisiasi menyusui dini, itu dilakukan saat pertama kali ya, begitu anak lahir, kemudian dilakukan IMD, diberikan kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar. Nah itu jangan dibuang, tapi itu justru yang diberikan. Awal-awal mungkin ASI tidak lancar ya keluarnya, atau bahkan mungkin belum keluar, tapi ibu itu tetap menyusukan anaknya itu ya ke payudara ibunya. Dengan hisapan bayi itu justru akan merangsang produksi hormon prolaktin dan hormon oksitosin ya, untuk supaya ASI itu keluar. Tentu ya pentingnya itu di situ. Memang tidak ada yang bisa menyamai komposisi ASI ya. Jadi ini sudah anugerah dari Allah yang luar biasa. Itu mungkin ya, itu dulu Mbak ya. Nanti kalau ini untuk asup menunya nantilah. Ya, baik Ibu. Berarti stunting ini bisa terjadi sejak bayi masih dalam kandungan seperti itu ya Bu ya? Bisa dimulai dari situ untuk anak itu bisa mengalami stunting. Iya. Dan stunting ini tidak hanya disebabkan oleh masalah gizi, tapi juga faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan. Gitu, ya. Juga faktor yang lain ya, pola asuh dan sebagainya. Berarti ASI sama empasi itu sangat mempengaruhi kejadian stunting begitu ya Bu ya? Iya, betul. Kalau ASI itu misalkan anak itu tidak diberikan ASI ya, sehingga dari sisi kekebalan tubuhnya itu kan berkurang akhirnya. Anak ASI dengan anak yang tidak ASI itu cenderung lebih mudah sakit pada anak yang tidak ASI. Nah, anak kalau sering sakit, ya itu kan lama-lama asupannya kan berkurang. Karena apa? Stunting itu kronis loh Mbak ya. Jadi kekurangan gizi saking seringnya dan dalam waktu yang lama itu tadi, masa lalu itu tadi. Tidak sakdek-saknyek itu tadi. Kalau anak itu sering sakit, sehingga kalau sakit itu ya bisa dipastikan anak itu tidak mau makan kan begitu. Nah itu juga bisa menyebabkan jadinya stunting. Iya, tuh.
Lalu ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Untuk tadi kan ciri-ciri anak terkena stunting kan seperti tumbuhnya lebih lambat seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakan anak tersebut terkena stunting atau hal itu merupakan genetik atau keturunan karena ayah ibunya? Memang ya, faktor keturunan itu ada inilah, ada kontribusi ya. Tetapi bahwa genetik atau ayahku kan pendek, ibunya pendek, ayahnya pendek, ibunya pendek, apa iya terus otomatis anaknya juga pendek gitu. Itu ternyata faktor itu hanya 10% saja kontribusinya. Jadi sebenarnya yang lebih banyak berpengaruh ya pada stunting itu justru bukan di aspek genetik begitu, tapi di aspek lingkungan. Salah satunya makanan, asupan dan sebagainya itu tadi ya, lingkungan dan sebagainya itu justru yang lebih yang lebih banyak kontribusinya. Nah, ini juga terbukti ya, dibuktikan dari studi WHO di 5 negara di dunia ya. Jadi studi WHO itu menyimpulkan bahwa anak-anak dari etnis manapun di 5 negara tadi, 5 negara ini meliputi 5 benua itu loh. Jadi salah satu ya di Asia itu diwakili oleh India, di Afrika itu diwakili negara Ghana, di Eropa itu Norwegia, kemudian di Amerika itu ya di Amerika sendiri ya. Kemudian satunya itu di Oman gitu. Jadi ada 5 negara studi untuk standar WHO. Ya, ternyata hasil kesimpulannya bahwa anak-anak baik itu anaknya orang Afrika, anaknya orang Eropa, anaknya orang Amerika, bahkan orang Asia begitu ya. Ketika asupan saat dia bayi sampai balita itu terpenuhi, ternyata tinggi badannya itu sama begitu loh. Jadi kan sebenarnya enggak ngefek gitu. Oh, kalau anaknya bule itu pasti tinggi-tinggi. Ternyata enggak juga gitu. Jadi selama itu tadi dia ASI-nya terpenuhi ya, ASI eksklusif, MPASI-nya juga dimulai 6 bulan sampai 2 tahun, kemudian dia tidak terpenuhi imunisasi dan sebagainya. Ternyata pertumbuhan tinggi badan anak-anak di usia balita balita itu ya itu sama ternyata. Nah, itu adalah hasil studi yang luar biasa begitu ya. Bahwa dan sekaligus mematahkan bahwa genetik itu pengaruhnya tinggi, ternyata enggak juga gitu. Bahkan ras orang bule, orang Afrika, orang ternyata sama aja begitu. Selama dia dikasih ASI, dikasih MPASI, ternyata sama pertumbuhan tinggi badannya pada anak usia balita loh ya gitu. Ya. Baik. Lalu Ibu, kemarin saat kita belum terjawab tadi ya. Iya. Belum terjawab yang tadi bagaimana membedakan. Oh iya. Ya. Jadi bukan hanya stunting itu tadi ya, tidak hanya ditandai dari tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya, bukan hanya itu saja. Ya, tapi juga dibarengi pada kemampuan kognitif yang menurun, kemudian juga mudah terserang penyakit infeksi. Itu ciri lebih komprehensifnya. Nanti jangan-jangan begini, dibilangnya, lo Pak Habibie lo pendek, tapi dia lo pinter gitu. Apa Pak Habibie stunting gitu. Jadi tidak hanya sekedar tinggi badan yang kurang begitu ya. Tidak hanya sekedar itu. Jadi stunting itu merupakan satu simptom yang banyak, bukan hanya tinggi badannya saja yang pendek. Memang itu yang awal ya, yang nampak lah begitu ya. Tapi juga dibarengi dengan fungsi kognitif atau IQ yang kurang. Karena anak stunting itu turun sekitar 10 IQ point. 10 sampai 15 IQ point. Ya, itu. Baik. Lalu kemarin Bu, saat kelompok kami datang di Dusun Ngenta, ternyata kami mengetahui bahwa ada kasus stunting di dusun tersebut. Nah, untuk hal itu apakah stunting ini tuh bisa diperbaiki? Lalu kalau jika bisa, bagaimana Bu cara mengatasinya? Iya, tentu kan anak yang stunting itu tadi sudah terdaftar ya, sudah terdata lah di pelayanan kesehatan setempat ya, di puskesmas datanya mungkin juga sudah ada dan mungkin juga sudah dilakukan upaya
penanggulangan, mungkin bantuan atau apalah begitu, pendampingan atau apalah ya yang dilakukan kepada balita stunting tadi. Nah, tentu kalau kita ingin membantu begitu ya, tentu harus dikulik dulu, dicari dulu apa sih penyebab utama atau penyebab anak ini kenapa kok bisa stunting. Nah, itu harus digali terlebih dahulu begitu ya. Kita bisa menggali mungkin yang bisa kita tanyakan, apakah dulunya dikasih umurnya berapa dulu? Umurnya berapa? Umurnya masih balita, Ibu. Tepatnya usia berapa begitu? Sekitar masih 2 tahun, 3 tahun? Iya, 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Kita bisa menggali informasi dari ibunya mungkin ya. Apakah diberi ASI eksklusif, apa enggak, terus MPASI-nya dulu bagaimana, kita bisa menggali itu untuk mencari penyebabnya gitu. Terus selama ini bagaimana pola makannya gitu ya, makanan apa saja yang disukai, bagaimana kebiasaan makannya, kebiasaan kalau anak usia 2 tahun kan sudah tahu makanan luar ya, jajan kah dan sebagainya begitu. Nah, itu perlu digali terlebih dahulu ya. Karena kalau kita memberikan solusi atau memberikan upaya penanggulangan, itu harus tahu dulu apa penyebab masalahnya kan begitu. Jangan-jangan nanti penyebab masalahnya karena anak ini suka jajan sembarangan misalnya begitu ya, sehingga saking dia sukanya jajan dia nggak mau makan. Anak kan begitu ya, apalagi anak usia 2-3 tahun tuh kalau udah misalnya kena makanan yang makanan snack ringan-ringan gitu, udah dia tidak mau makan gitu ya. Apalagi kalau ibunya juga ndak kreatif untuk membuatkan menu-menu kesukaannya dia, menu-menu apa yang sehat, yang bergizi begitu, udah ya sudah jajan terus gitu. Nah, itu kan nanti tergantung ya penyebabnya apa dulu. Ya. Kalau dia ndak ASI eksklusif, ya sudahlah ya, ASI eksklusif kan berarti sudah lewat. Ya, dulu dia tidak ASI eksklusif. Tapi bagaimana dengan makanan dia yang sekarang? Nah, itu yang perlu digali, perlu diperbaiki dari aspek itunya. Termasuk juga kita juga perlu menggali aspek tadi kebersihan lingkungan, sanitasi air bersih dari si keluarga tadi. Kita harus menggali itu semua. Digali bagaimana sanitasinya, lingkungannya ya, bagaimana air bersih yang digunakan dan seterusnya. Siapa anak kalau apakah anak ini diasuh sendiri oleh orang tuanya ataukah oleh orang babysitter atau mbahnya atau keluarganya yang lain begitu. Nah, itu perlu ditanyakan semua, perlu digali lah informasi itu sehingga kita memiliki kira-kira anak ini stuntingnya itu karena apa ya? Memiliki jawaban itu sehingga nanti kita bisa memberikan nasihat ya, kita bisa memberikan nasihat. Tentu nasihat itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh si ibu balita tersebut gitu. Ya. Harus digali dulu, Mbak. Oh iya. Digali dulu apa penyebabnya. Jika sudah kalau untuk batas KKN saat ini ya bisa dengan tadi ya dihubungkan ke puskesmas, lalu mungkin puskesmas bisa melakukan pendampingan. Nah, apakah si anak ini ada keluhan yang lain, misalkan sering sakit misalnya, nah itu juga harus diobati terlebih dahulu penyakitnya. Iya, berarti kalau kita sudah tahu apa penyebabnya dari stunting itu, stuntingnya masih bisa diperbaiki, seperti itu ya Bu ya? Bisa, stunting itu bisa diperbaiki. Bisa, tidak ada kata terlambat lah ya, untuk dikejar, untuk diperbaiki. Walaupun memang akhirnya kalau sudah lewat, ada memang IQ yang loss itu ya ada, begitu. Tapi bisa di-catch up lah, dikejar ya. Ya, baik. Lalu kemarin kita saat di sana juga mengetahui bahwa di Dusun Ngentak itu memiliki sumber daya alam yang memadai. Mereka terletak di dekat pantai, Ibu.
Lalu mereka juga memiliki peternakan, baik itu sapi, ada hewan unggas juga. Lalu mereka juga bertani dan berkebun. Nah, melihat dari kondisi alam dari Dusun Ngentak, kira-kira menu makanan apa nih Bu yang efektif, yang cocok untuk mengatasi atau untuk mencegah terjadinya stunting? Karena kemarin tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu di Dusun Ngentak yang tanya, "Mbak, apa nih menu yang cocok untuk balita-balita yang stunting?" Seperti itu. Mungkin bisa diberi, inspirasi Bu, inspirasi menu. Tadi sempat terputus, Mbak. Oh Apa namanya, sumber daya alamnya itu berupa apa tadi? oh iya, sumber daya alamnya kebetulan Dusun Ngentak ini dekat sekali sama pantai, lalu juga mereka ada peternakan seperti sapi, lalu hewan unggas juga, lalu mereka juga bertani dan ada yang berkebun juga, seperti itu Ibu. Ya, nah itu justru potensi ya. Kalau dekat pantai ya setidaknya ikan itu harganya lebih murah lah daripada lauk yang lain begitu ya. Iya, Ikan ya, khususnya ikan itu bagus sekali zat gizinya begitu ya. Apalagi kalau untuk anak ikan, terus kemudian nggak peternakan. Nah ini daging-daging yang merah itu ya, baik daging sapi ya atau kalau daging yang putih ya daging ayam gitu ya, nggak masalah gitu. Bahkan sumber hewani yang paling murah sebenarnya adalah telur, ya, betul. ya kan? Telur itu memiliki mutu nilai protein yang sempurna, gitu ya. Jadi ini juga bisa kemudian di apa namanya diolah ya untuk menghadirkan menu-menu kreasi. Jadi nggak cuma telur ceplok, telur dadar, nggak cuma itu gitu ya. Kita bisa mengkreasikan ya dari makanan apa namanya membuat makanan-makanan dengan berbahan telur, berbahan ikan, gitu, berbahan ayam, berbahan daging sapi misalnya. Nah itu bisa dikreasikan macam-macam asal itu tadi ada kemauan. Nggak males gitu lah ya, nggak Iya, males. Oh kalau sekarang untuk browsing menu, saya punya telur, enaknya diapain ya? Saya punya ayam, enaknya diapain ya? Mudah sekali kan itu ya. betul. Ya tinggal search Google, wah muncul semua itu inspirasi menu-menu dan sebagainya. Nah itu ya tinggal kita kemauan aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang sulit gitu loh ya. Nggak ada yang sulit asal kita itu memiliki kemauan. Kalau kita menginginkan anak kita sehat, menginginkan anak kita cerdas, tentu harus dibarengi dengan upaya kan begitu ya. Nggak cuma berdoa, tapi juga berupaya. Nah, salah satunya adalah dengan kalau pada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun itu dengan pemberian MPASI, ya kan? Nah, MPASI itulah akan nampak itu terlihat bagaimana kreasinya si ibu tadi untuk membuat MPASI. Jadi jangan hanya dikasih. Memang sekarang sudah banyak ya MPASI instan, Iya, MPASI yang bubur-bubur yang dijual di pasaran itu gampang kan, tinggal seduh gitu, ya nggak pakai repot gitu ya. Tapi sebenarnya justru dengan pemberian MPASI itulah kreativitas si ibu itu ini ada challenge gitu ya. Ini apa namanya? Misalnya ya, oh di kulkas, buka kulkas adanya apa namanya? Adanya cuma apa misalnya ya, sawi, kentang sama wortel sama apa. Bisa nggak ya buat kreasi MPASI apa ya? Bisa gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja ibu punya punya apa punya stok apa, makanan apa di rumah, nah itu bisa dikreasikan macam-macam gitu ya. Anak-anak kalau sudah MPASI apalagi makanan tadi itu adalah buatan ibunya sendiri sambil terus disonding ya, maksudnya disonding itu disampaikan bahwa oh masakan ibu yang paling enak loh gitu, masakan ibu yang paling enak, maka anak itu akan minta buatkan ini bu, buatkan ini. Anak sendiri tuh yang akan minta gitu bahwa masakan ibunya itu adalah masakan terenak di dunia. Ya, nah itu. Nah ini adalah challenge ya bagi ibu-ibu khususnya ya untuk menghadirkan kreasi MPASI yang dengan menu gizi seimbang ya untuk anaknya. Karena anak itu harus dikenalkan rasa berbagai macam makanan itu ya dari sejak
sejak dia dikasih MPASI. Contoh misalnya dikenalkan wortel gitu ya, maka ya pure rasanya wortel itu kayak apa, anak itu harus tahu. Jadi bukan wortel yang sudah dicampur ini campur itu, bukan ya. Pure rasa wortel dulu, pure rasa brokoli itu kayak apa, pure rasanya kentang itu kayak apa, rasanya itu ya itu akan menambah kaya rasanya di lidah si anak itu, sehingga nanti kedepannya anak itu tidak menjadi picky eater, ya tidak menjadi anak yang picky gitu ya, yang apa namanya, yang suka memilih. Pilih-pilih. Iya. Milih-pilih makanan tuh sukanya hanya yang ini saja, enggak. Makanya itu dari sejak kecil itu diteskan ya, apa namanya, dikasih tahu, oh ini rasanya, ini rasanya. Semua rasa itu dia akan kaya akan rasa gitu. Itu kita yang meng-create. Nah, anak kita mau jadi apa itu kan sebenarnya kita juga yang meng-create kan. Anak kita itu nanti mau sehat apa itu juga ada peran ya dari orang tua, kita yang meng-create. Nah ini ya, MPASI tadi ya, jadi diberikan sejak usia 6 bulan, ya tentunya dengan teksturnya yang bertahap ya, awalnya lumat, kemudian agak agak lembut, terus kemudian menjadi makanan saring, dan sampai kemudian 11 bulan itu sudah seperti makanan orang dewasa ya, hanya porsi maupun taste-nya itu tidak yang merangsang ya, pedas apa itu enggak. Tapi kalau dari sisi tekstur, anak usia 12 bulan itu sudah sama lah, kalau misalkan nasi itu enggak perlu nasi tim, ya sudah nasi sama seperti kita gitu ya. Jadi memang bertahap ya, baik bentuk maupun jumlahnya. Saat pemberian MPASI, anak tetap diberi ASI. Ya memang frekuensinya akan berkurang ya dibandingkan saat usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu karena full ASI saja. Bahkan mungkin tiap tiap nggak sampai sejam mungkin ya, nggak sampai sejam itu sudah ASI terus, ASI lagi begitu ya. Walaupun pada usia 0 sampai 6 bulan itu ini biasanya ya 2 jam sekali minum ASI. Tapi pada anak yang sudah diberi MPASI, frekuensi minum ASI-nya memang berkurang. Tapi jangan sampai ASI di stop ya. ASI tetap diberikan. Gitu, ya. Cuman memberikannya yaitu tadi setelah diberi MPASI gitu ya, ada jeda lah ya, ada jeda diberi MPASI sama ASI-nya itu ada jeda. Gitu. Kemudian ini ya, untuk bagaimana pola makannya MPASI yang baik, yang seperti apa gitu ya. Sesuaikan usia dulu. Usia 6 sampai 8 bulan tadi makanan lumat. Lumat ya, benar-benar lumat. Karena kan dia masih ini tahap awal ya. Awalnya kan ASI itu kan cair ya, ASI itu kan cair. Nah, kalau langsung diberi makanan yang lembut itu masih belum bisa mencerna dengan baik lah pencernaannya. Jadinya makanannya masih lumat, yang lembut, teksturnya benar-benar lembut gitu. Ya, berapa kali? Nah, ini ya bisa 2 sampai 3 kali dengan selingan 1 sampai 2 kali. Ya, berapa sendok makan? Cukup 2 sampai 3 sendok makan. Sedikit kan sebenarnya, nggak banyak memang gitu. Ya, tapi sekali lagi ya, MPASI itu tidak mereplace ASI loh ya. Bukan sebagai replace atau sebagai pengganti, bukan loh ya, tapi pendamping. Kemudian umur 9 sampai 11 bulan ini sedikit makanannya lembek ya. Bisa diberikan 3 sampai 4 kali. Jadi lebih sering ya, 3 sampai 4 kali misalnya gitu. Usia 12 bulan sudah seperti makanan keluarga. Jadi kalau enak ya, ini masaknya ya sudah cukup sekali saja gitu, tapi untuk satu keluarga gitu. Tapi kalau usia yang ini 6 sampai 11 bulan itu memang kita harus memisahkan. Oh, ini masak makanan untuk keluarga, ini makanan untuk bayi gitu. Memang harus dibedakan. Jadi masaknya juga 2 kali. Gitu ya. Nah, ini tadi ya, utamakan dari bahan makanan lokal. Jadi kalau di lingkungan ibu-ibu itu adanya ikan, adanya telur, ada sayur-sayuran sebagainya, itu manfaatkan semuanya.
ya. Atau mungkin di pekarangan sekitar rumah ya, nanam apa, nanam sayuran bayam kah, nanam sayuran sawi dan sebagainya, itu juga sangat mungkin, sangat bisa untuk digunakan sebagai MPASI. Jadi sebenarnya kalau dikatakan murah, murah gitu. Jadi untuk mendapatkan makanan bergizi itu tidak harus mahal ya, tidak harus mahal, asal kita pinter untuk mengkreasikan tadi. Nah, ini anjurannya ya, isi piringku ini. Ini kalau pada orang dewasa ya. Tapi sebenarnya pada anak balita ataupun batuta, ini pun juga bisa kita masukkan gitu loh. Maksudnya begini, anak itu tidak hanya dikasih makanan pokok saja, nasi saja gitu ya. Tapi juga ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya dengan porsi yang seperti ini gitu. Gitu ya. Dan jangan lupa minum ya, minum air ya, apalagi pada anak bayi balita begitu, bayi itu ASI kan bisa di ini ya, bisa lah ya, ASI air juga boleh diberikan. Kalau usia 6 bulan ke atas itu sudah boleh diberikan. Jangan sampai anak itu mengalami dehidrasi, begitulah intinya ya. Jangan sampai mengalami dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi itu nanti efeknya itu kalau pada anak itu membahayakan lah gitu. Dehidrasi itu. Gitu. Baik. Nah, ini beberapa contoh menu ya, contoh menu. Nanti ibu-ibu juga bisa mengkreasikan sendiri gitu ya, apa yang ada di rumah ya. Contoh kalau ini saya bikin bubur hati ayam keju misalnya ya. Jadi ada hati ya, kemudian ada keju. Apakah ini mahal ataukah murah, itu relatif ya, relatif. Jadi kalau misalkan nggak ada hati ayam, adanya ayam ya nggak masalah gitu. Adanya apa bisa di replace lah ya, ini bisa dikreasikan gitu ya. Ini untuk membuat bubur gitu ya. Kan kalau di pasaran juga sudah ada ya instan, tapi ya yang rasanya ini rasa, tapi ya rasa hati ayam keju. Nah, ini kalau ini bukan rasa, ini memang benar-benar hati ayam, memang benar-benar memang ditambahkan keju begitu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti dibuat bubur gitu. Ini untuk anak usia 6 sampai 8 bulan. Jadi masih lumat karena teksturnya kan bubur bentuknya. Nah, ini kalau nugget misalkan punyanya ayam, punyanya wortel begitu ya, enggak masalah ya. Ayam sama wortel bisa dikreasikan menjadi nugget. Ayam itu enggak cuma dibuat ayam goreng tok gitu ya. Bosen anak kalau hanya sekedar ayam goreng, terus lagi-lagi ayam goreng terus begitu ya. Sesekali bolehlah dibuat sempol gitu ya. Sekarang kan lagi ini ya, buat sempol, bikin sendiri, jangan beli itu biar lebih sehat tepungnya. Banyak tepungnya ya, ayamnya mungkin sauil gitu. Iya, betul. Minyaknya juga kan ya. Nah, tapi kan kalau kita bikin sendiri itu kita yang memastikan kebersihan, bahan-bahannya juga kan kita sendiri. Nggak sulit sebenarnya ya kan, untuk membuat kreasi-kreasi itu. Entah nugget kah, sempol kah, pentol kah, atau mungkin apalah begitu ya. Dari ayam maupun wortel itu bisa ya dikreasikan macam-macam. Masalah rasa itu nomor 2 gitu ya. Aku nggak bisa masak, kata siapa nggak bisa masak? Paling bukan nggak bisa masak, tapi nggak mau gitu loh. Ya nggak mau masak, nggak mau belajar. Sebenarnya kan, apalagi kalau kita perempuan ya, perempuan itu kan sudah fitrahnya, sudah nalurinya itu ada di dapur gitu. Wilayah kekuasaan gitu ya. Jadi gunakan untuk berimprovisasi, saya punya bahan ini, enaknya diapain ya, gitu tuh sering gitu loh. Kalau saya tuh kadang membuat menu itu ya wes ala-ala saya sendiri gitu. Menu ala saya gitu ya, nggak ada yang lain. Pokoknya saya punya bahan ini tak buat apa, ya sudah itu. Terus nanti kalau anak saya tanya, Umi ini bikin apa? Ya ini kreasi Umi sendiri gitu. Ya begitu ya. Jadi mau bikin apa aja mudah ya. Kayak ini kan nugget misalkan, berarti kan itu untuk lauk ya. Bisa untuk lauk, bisa untuk cemilan juga bisa begitu ya. Yang jelas
bahan yang ada di rumah lah ya. Ini contoh saja ya. Nanti ibu-ibu malah pinter lah ya, kalau lebih pinter lagi kalau untuk berkreasi. Nah, apa saja bisa ya. Kita lihat aja di kulkas itu adanya apa, tahu misalnya, itu bisa kita kreasikan ya, bikin tahu fantasi kah, bikin apalah begitu ya, macam-macam. Diolah sekreatif mungkin. Iya betul gitu ya. Kalau cuma tahunya digoreng saja ya anak ya bosen kan gitu. Iya betul. Atau punya tempe, tahunya cuma tempe goreng tok ya bosen. Tapi coba ya dibuat apa seperti itu. Ya, sekali lagi masalah rasa nomor berikutnya. Yang penting itu tadi. Ya. Baik Ibu. Ini sesi terakhir, sesi pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Dari saya ini. Apakah ada hubungan sih Bu kejadian stunting ini sama kasus COVID-19 di masa pandemi ini? Apakah, maksudnya begini, apakah anak stunting itu mudah terkena COVID juga? Terkena COVID gitu ya? Terkena COVID juga gitu ya? Ya kalau terkena COVID itu kan banyak faktornya ya Mbak ya. Iya. COVID itu kan ya karena virus itu masuk ke dalam tubuh kita karena kita mungkin tidak pakai masker, mungkin karena tangan kita yang sudah terkena virus kemudian kita ucap-ucap mata, hidung, mulut itu ya bisa ya tidak jaga jarak dan berkerumun dan sebagainya. Itu orang stunting atau nggak stunting ya bisa aja kena COVID kan begitu ya, nggak harus nunggu anak stunting akan lebih berpotensi COVID ya, belum tentu juga begitu. Yang jelas kan itu ya faktor kena COVID-nya itu kan sebenarnya karena itu. Tapi memang pada anak yang stunting itu karena daya tahan tubuhnya itu lebih rendah ya dibandingkan dengan anak yang tidak stunting, maka potensi untuk dia itu terkena COVID itu peluangnya akan lebih tinggi, gitu lah. Peluangnya saja yang lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Dia dari sisi imunitasnya sendiri itu rendah. Anak stunting itu ya itu tadi loh ya, imunitasnya rendah, dia mudah sakit, sehingga ada virus sedikit aja dia bisa kemudian mengalami ya gejala penyakit itu gitu. Dibandingkan dengan anak yang kalau dia tidak mengalami stunting mungkin karena kekebalannya daya tahan tubuhnya itu lebih ya sehingga dia bisa menangkal virus itu gitu ya, bisa memerangi lah ya dengan ininya sendiri. Baik, berarti memang stunting ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit gitu ya Bu ya pada anak, menambah berimplikasi. Iya. Baik Ibu, sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir dari kami. Ini adalah penutupan. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih. Sudah berbagi informasi bersama kita, kelompok 22. Tadi ya gimana Ibu? Tadi kan rame tuh anak saya keluar masuk. Nggak apa-apa Ibu. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Bu ya? Oh iya, silakan. Bentar. 1, 2. Udah. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktu dan ilmunya.